dibuka dalam Yesaya 57 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dan kita lanjutkan bacaan Injil Kristus menurut Matius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-23. Yesaya 57 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-19 demikian. Ada yang berkata, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sambungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobalannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan juga pada bibir orang-orang yang bertakwa. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Bacaan Injil Kristus terambil dari Matius pasal yang pertama ayatnya yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian bacaan kita, Bapak Ibu berbahagia setiap kita mendengar kebenaran sabdanya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, tema kita Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Keluarga menjadi titik sentral dalam tema Natal tahun 2020. Mengapa? Karena keluarga menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan generasi berikutnya. Baik itu kalau kita berbicara dalam konteks gereja, dalam konteks kehidupan sebagai organisasi sosial, maupun dalam kehidupan kita sebagai bangsa atau negara. Semuanya akan sangat ditentukan dengan keberadaan keluarga-keluarga ini. Oleh sebab itu, keluarga tidak hanya dimengerti, dipahami sebatas ikatan yang ada kaitan hubungan dengan ikatan darah, tetapi lebih daripada itu, ikatan keluarga yang sejati adalah ikatan cinta kasih. Amin. Karena cinta kasih itu yang membentuk kehidupan keluarga. Maka setiap keluarga memiliki tanggung jawab agar supaya kehidupan keluarga berikutnya, generasi keluarga berikutnya, keberadaannya, eksistensinya lebih baik daripada keluarga yang terdahulu. Siapa orang tua yang tidak memiliki cita-cita yang tinggi untuk anak-anak mereka? Siapa orang tua yang tidak memiliki keinginan agar supaya pendidikan anak cucu mereka lebih baik daripada orang tuanya? Tingkat ekonominya lebih baik daripada orang tuanya?
Demikian juga kebahagiaan dalam hidup keluarga, anak cucu. Orang tua yang sehat senantiasa memiliki cita-cita, memiliki mimpi di luar tidur. Mimpi yang di luar tidur adalah mimpi kesadaran, agar supaya keluarga kita, anak turun kita, keadaannya lebih baik. Disitulah kemudian keluarga menjadi bagian terpenting dalam kehidupan organisasi sosial maupun organisasi keagamaan, organisasi politik, dan seterusnya. Ambil contoh, kalau gereja itu terdiri dari keluarga-keluarga yang kuat, maka gereja itu akan menjadi gereja yang kuat. Kalau gereja itu terdiri dari keluarga-keluarga yang lemah, maka gereja itu akan menjadi gereja yang kuat. Persoalannya adalah kuat apanya, lemah apanya. Kita bisa meninjau dari berbagai macam sisi atau berbagai macam aspek. Misalnya ekonomi, pendidikan, ya. Kemudian kita juga bisa mengambil aspek hidup dan hidup rukunnya keluarga. Itu juga menjadi aspek yang terpenting dalam kehidupan keluarga. Ekonominya hancur, ketiga kekuatan rohani spiritualitasnya hancur. Mengapa hancur itu terjadi? Karena ada pemberontakan terhadap Allah. Maka Allah mendukung mereka, dan di pembuangan itu Allah ingin mendidik mereka. Supaya apa? Supaya mereka bertobat. Mereka berjalan di jalan Allah, bukan jalannya sendiri. Ayo kita tanya sekarang umat Kristen, jujur, di hati Bapak Ibu yang memerintah paling dominan itu adalah ego kita ataukah Kristus? Ego itu keinginan-keinginan, hasrat, kehendak, dan lain-lain. Ego itu yang memerintah kita ataukah Kristus yang memerintah kita? Jujur, Kristus yang memerintah atau ego kita yang memerintah? Hanya kita yang bisa menjawab. Saya memiliki keyakinan, kalau Kristus memerintah dalam hati kita, pasti ada yang dinamakan dengan pertumbuhan. Pasti akan ada hasil buah yang dihasilkan dari keluarga-keluarga Kristen ini semakin lebat. Mengapa demikian? Karena keluarga-keluarga Kristen dihidupi oleh sumber penghiburan sejati, dihidupi oleh kekuatan Allah yang sejati. Maka orang Kristen gak perlu cari validasi. Kebahagiaannya, kedamaian, ketentramannya dengan yang baik. Ingat loh, generasi sekarang ya, sering disebut generasi stroberi. Bentuknya aja bagus, tapi apa, banyak rongga. Begitu kena tekanan gampang penyet. Siapa dulu yang waktu pacaran pakai surat tanda tangan? Tanda tangan yang pacaran dulu pakai surat. Berarti sekarang sudah tua. Ya. Kalau orang itu dulu pacaran itu gampang atau sulit? Mencari pacar itu gampang atau sulit? Bertemu pacar itu gampang atau sulit? Sekarang semuanya serba instan.
transenden, tetapi Allah yang imanen. Allah memang bertakhta di tempat yang maha tinggi, tetapi Allah juga bertakhta di bumi. Mau tinggal beserta dengan kita, mau bersekinah dengan kita. Kalau Allah mau tinggal, pertanyaannya, apakah kita mau mempersilahkan Allah untuk menjadi Tuhan atas hidup kita, memerintah, menguasai hati kita? Disitulah kemudian yang membuat Allah itu kerasan, Bapak Ibu. Amin. Allah itu kerasan di rumah kita kalau anggota keluarga kita itu membuka pintu hatinya untuk dikuasai oleh Allah, bukan dikuasai oleh ego manusia biasa. Ingat ya, keluarga yang bertumbuh secara iman itu adalah gereja yang berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, melekat pada Kristus. Kalau melekat dibangun, berakar di dalam Kristus, pasti ada pertumbuhan. Yakin dan percaya. Entah itu pertumbuhan kualitas atau pertumbuhan kuantitas. Nah, gimana sih mati-mati di sekolah? Contohnya, gak ada Kristus. Gereja yang mati, Pak Pendeta, gak ada Kristus. Amin. Oleh agama Kristen, hatinya tidak diperintah oleh Kristus, tetapi hatinya dikuasai oleh egonya sendiri. Kalau seperti itu terjadi, seperti apa nasibnya? Israel yang terbunuh. Maka kalau Bapak Ibu punya bisnis keluarga, letakkanlah bisnis keluarga itu di dalam Kristus. Kalau Bapak Ibu ingin hidup berbahagia, bahagiakanlah keluarga Bapak Ibu di dalam Kristus. Kalau posisi kita sebagai anak-anak ingin maunya orang tua kita itu tenang, damai, bahagia, berikan kebahagiaan kepada orang tua kita di dalam Kristus. Ayo kita belajar, ayo kita berkompetisi menjadi anak-anak Kristen yang berprestasi dalam bidang non-akademik dan akademik, tetapi tidak juga kalah pentingnya dapat diteladani dari sisi karakter. Terakhir, sangat terakhir, kiranya keluarga Bapak Ibu semuanya mengalami pertumbuhan. Doa kita di tahun 2026, kalau ekonomi keluarga Bapak Ibu sekarang sedang declining, sedang turun, nanti tahun 2026 naik. Pengen naik, berjuanglah di dalam Kristus. Jangan cepat lelah. Ya. Kalau lelah itu boleh, mau cepat-cepat lelah. Ya. Jangan sering menggerutu. Ya. Sidik-sidik kemudian mengeluh. Enggak. Kita itu anak-anak Kristus, menjadi anak-anak yang kuat di dalam Kristus. Sebab apa kita tahu? Rancangan Tuhan itu rancangan kebaikan untuk kita. Tuhan gak pernah kasih telur busuk buat kita. Lihatlah itu, burung-burung itu enggak, dia bisa makan kenyang walaupun dia tidak menanam. Bunga baru di depan, dia berpakaian lebih indah dari tenunan manusia. Apa yang kita khawatirkan? Kalau kita hidup di dalam Kristus, keluarga kita berakar di dalam Kristus, nggak ada. Mulai dari sana. Kalau ingin bahagia dengan istrinya, lakukan segala sesuatu dengan cara memberi kebahagiaan di dalam Kristus. Jangan tuntut kebahagiaan dari istri atau siapa. Beri
beri. Dan berilah semuanya itu dengan sukacita di dalam Tuhan. Yakin, percaya, kita akan mengalami pembebasan. Sebagaimana Israel dibebaskan oleh Tuhan, keluarga-keluarga kita juga akan dibebaskan dari berbagai macam krisis. Tuhan